Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mala Sabrina dengan NIM 2310501198 dari kelas A2 akan menjelaskan materi terkait hubungan struktur dengan metabolisme obat. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kimia medisinal. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu proses metabolisme mempengaruhi aktivitas biologis obat, durasi dan onset obat, dan toksisitas obat. Pengetahuan metabolisme dan senyawa xenobiotik sangat penting untuk dipelajari di mata kuliah kimia medisinal ini. Sebelumnya, apa sih senyawa xenobiotik itu? Senyawa xenobiotik adalah senyawa atau zat asing yang berasal dari luar tubuh dan umumnya tidak diperoleh atau tidak diproduksi dari dalam tubuh. Kenapa obat masuk ke dalam senyawa xenobiotik? Obat masuk ke dalam senyawa xenobiotik memiliki dua alasan. Yang pertama, karena senyawa dari obat tersebut tidak diproduksi di dalam tubuh, dan yang kedua, senyawa obat tersebut memiliki efek toksik. Sehingga dari efek toksik tersebut harus dimetabolisme agar dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, selanjutnya adalah tujuan studi metabolisme obat dan xenobiotik. Tujuan studi yang pertama adalah menilai atau menaksir kemanjuran dan keamanan obat. Artinya, dari struktur obat tersebut kita dapat menilai, kita dapat mengukur seberapa manjur obat tersebut di dalam tubuh dan seberapa aman obat tersebut dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu di dalam tubuh. Terus yang kedua adalah merancang pengaturan dosis. Dilihat dari struktur obat tersebut dan proses metabolismenya dalam tubuh, kita dapat merancang seberapa dosis yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek terapi dan dosis yang dapat mengakibatkan efek toksik. Terus selanjutnya yang ketiga, yaitu menaksir kemungkinan adanya risiko atau bahaya dari zat pengotor. Jadi dari struktur obat tersebut kita dapat mengetahui atau memperkirakan berapa sih zat pengotor yang sekiranya dapat menimbulkan bahaya atau eksipien yang sekiranya dapat menimbulkan bahaya atau resiko di dalam tubuh. Terus yang keempat itu mengevaluasi toksisitas bahan kimia. Dari hasil evaluasi pembuatan obat tersebut, kita dapat mengetahui bahan kimia yang ada dalam obat itu apakah dapat menimbulkan efek toksik yang tinggi atau tidak. Terus yang kelima itu mengembangkan bahan tambahan makanan, pestisida, herbisida dengan mengetahui proses metabolismenya pada manusia, hewan, dan tanaman. Dan yang keenam, dapat menjadi dasar penjelasan kenapa terjadinya proses toksik seperti karsinogenik, teratogenik, dan nekrosis jaringan itu dapat terjadi. Selanjutnya adalah jalur obat menimbulkan respon biologis. Terdapat dua bentuk obat yang dapat menimbulkan respon biologis. Yang pertama adalah obat berbentuk aktif atau obat aktif masuk ke peredaran darah, kemudian berinteraksi dengan reseptor sehingga menimbulkan respon biologis. Yang kedua adalah obat dalam bentuk prodrug, artinya obat tersebut belum aktif, kemudian masuk ke dalam tubuh, bertemu dengan enzim-enzim, dan akhirnya menjadi aktif sehingga menimbulkan respon biologis. Yaitu caranya prodrug masuk ke peredaran darah, kemudian akan mengalami proses metabolisme menjadi aktif. Kemudian obat yang aktif tersebut akan berinteraksi dengan reseptor sehingga dapat menimbulkan respon biologis. Kenapa sih obat harus dibuat dalam bentuk prodrug? Kenapa tidak langsung zat aktifnya saja? Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas obat di dalam tubuh. Terus yang kedua itu menghindari efek samping atau toksisitas yang mungkin terjadi jika obat tersebut disimpan atau dibuat dalam bentuk langsung zat aktifnya. Terus yang ketiga itu meningkatkan kelarutan. Yang keempat meningkatkan lipofilisitas. Yang kelima menargetkan selektif ke sel target atau ke situsnya. Yang keenam melindungi dari eliminasi yang cepat sehingga obat tidak cepat hilang dari dalam tubuh. Yang ketujuh, meningkatkan penyerapan
secara oral, dan yang kedelapan itu meningkatkan durasi kerja obat di dalam tubuh. Selanjutnya adalah bioaktivasi dan bioinaktivasi. Tujuan dari metabolisme obat adalah untuk mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik, yaitu bioinaktivasi dan detoksifikasi. Kenapa obat harus diubah menjadi tidak aktif dan tidak toksik? Karena obat yang sebelumnya adalah yang kita tahu xenobiotik atau zat asing yang berasal dari luar tubuh harus segera dikeluarkan dari dalam tubuh setelah efek terapinya tercapai untuk menghindari efek toksik yang sekiranya terjadi jika obat yang merupakan xenobiotik tersebut masih berada di dalam tubuh setelah efek terapinya tercapai. Hasil metabolit beberapa obat bersifat lebih toksik dibanding dengan senyawa induknya atau biotoksifikasi. Artinya, senyawa obat yang awalnya aktif kemudian dimetabolit menjadi tidak aktif kemungkinan memiliki efek toksik yang lebih tinggi, sehingga harus cepat dikeluarkan dari dalam tubuh. Terus yang selanjutnya adalah hasil metabolit obat yang mempunyai efek farmakologis berbeda dengan senyawa induknya. Artinya hasil dari metabolit obat yang tadinya aktif menjadi tidak aktif memiliki efek farmakologis yang berbeda dari senyawa induknya atau senyawa awalnya. Berikut adalah contoh obat yang termasuk golongan prodrug, yaitu Protoxal rubrum. Protoxal rubrum yang merupakan suatu antibakteri turunan sulfonamida masuk ke dalam tubuh masih dalam berbentuk sulfonamida. Kemudian dari dalam tubuh, setelah masuk ke dalam tubuh, sulfonamida akan direduksi atau terjadi bioaktivasi, diubah menjadi sulfonalamid yang lebih aktif sehingga dapat bertemu dengan sel target dan menimbulkan efek terapi. Setelah efek terapi tercapai, sulfanilamid akan berubah atau diasetilasi atau terasetilasi, yaitu terjadi bioinaktivasi, mengubah obat yang tadinya aktif menjadi tidak aktif, yang artinya obat tersebut dimetabolit. Yang tadinya sulfanilamid yang dapat digunakan sebagai antibakteri yang memiliki zat aktif diubah menjadi zat tidak aktif, yaitu dalam bentuk asetil sulfanilamid, sehingga dapat dikeluarkan dari dalam tubuh dengan mudah. Selanjutnya adalah mekanisme atau jalur metabolisme obat dan senyawa di dalam tubuh. Obat atau senyawa jika bersifat lipofil, obat tersebut akan mengalami reaksi fase 1, yaitu terjadi bioaktivasi dan bioinaktivasi, yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Sehingga obat yang bersifat lipofil tersebut setelah terjadi reaksi fase 1 akan berubah menjadi bentuk polar, kemudian masuk ke dalam reaksi fase 2, yaitu bioinaktivasi setelah obat memberikan efek terapinya di dalam tubuh, masuk ke dalam reaksi fase 2, terjadi konjugasi, metilasi, dan asetilasi. Setelah terjadi reaksi fase 2, obat akan masuk ke dalam ginjal, kemudian dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya adalah obat yang bersifat hidrofil. Obat yang bersifat hidrofil tidak melalui reaksi fase 1, tetapi langsung ke reaksi fase 2, yaitu terjadi bioinaktivasi, mengalami konjugasi, metilasi, dan asetilasi, masuk ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, obat yang bersifat sangat lipofil atau sangat suka lemak akan masuk ke dalam jaringan lemak terlebih dahulu atau dimasukkan ke dalam jaringan lemak, kemudian masuk ke dalam reaksi fase 1, terjadi aktivasi, yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, berubah dalam bentuk polar, kemudian masuk ke dalam reaksi fase 2 setelah obat tersebut memberikan efek terapinya di dalam tubuh. Obat tersebut akan mengalami reaksi fase 2, yaitu terjadi inaktivasi, konjugasi, metilasi, dan asetilasi. Terus masuk ke dalam ginjal dan dikeluarkan melalui urin.
Selanjutnya, obat yang sangat hidrofil itu atau yang sangat suka air masuk ke dalam hati atau empedu, terjadi konjugat hidrofil. Kemudian obat tersebut mengalami dihidrolisis, kemudian berubah menjadi sifat lipofil atau dilakukan reabsorpsi. Kemudian setelah reabsorpsi, obat tersebut kembali ke dalam hati atau empedu. Yang terakhir, jika suatu obat tidak dapat dimetabolisme atau tidak dapat diserap di saluran cerna, maka obat tersebut dikeluarkan dalam bentuk feses, tidak dalam bentuk urin.